Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibnu Sa'ad pernah meriwayatkan di dalam at-Tabaqatnya tentang sebuah peristiwa yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu keluar dari Madinah, lalu beliau sholat di Masjid Quba bersama beberapa sahabatnya dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadir dalam rangka untuk meminta bantuan mereka membayar diat atau tebusan ganti rugi kepada keluarga dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri. Kedua orang yang terbunuh itu sebelumnya telah mendapatkan jaminan perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu antara Bani Nadir dan Bani Amir telah terjadi ikatan persahabatan atau persekutuan. Orang-orang Yahudi Bani Nadir itu kemudian menjawab, "Kami akan melakukan apa yang engkau inginkan, wahai Abu Qasim." Sebagian kaum Yahudi itu kemudian berbisik kepada yang lain untuk merencanakan sebuah pengkhianatan. Amir bin Jihashi An-Nadhari berkata ketika itu, "Aku akan naik ke bagian atas rumah kemudian menjatuhkan batu besar kepadanya." Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di samping salah seorang dari mereka. Dalam riwayatnya Ibnu Sa'ad selanjutnya menambahkan bahwa Salam bin Mashkam, yaitu salah seorang Yahudi Bani Nadir, berkata kepada kawan-kawannya, "Janganlah kalian melakukannya. Demi Allah, dia," maksudnya adalah Rasulullah, "pasti akan diberitahu tentang apa yang kalian rencanakan. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dan dia." Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada Rasulullah tentang rencana pengkhianatan itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat bergerak seolah-olah ada suatu keperluan yang mendesak. Beliau menuju Madinah dan diikuti oleh beberapa sahabatnya. Saking cepatnya kejadian itu, bahkan para sahabatnya berkata, "Engkau berangkat sedangkan kami tidak menyadari." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Orang-orang Yahudi itu merencanakan pengkhianatan. Lalu Allah mengabarkan hal itu kepadaku, maka aku segera berangkat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu mengutus seorang utusan kepada mereka untuk menyampaikan pesan. Pesannya adalah, "Keluarlah kalian dari negeriku karena kalian telah merencanakan pengkhianatan. Aku beri tempo 10 hari. Kalau setelah itu masih ada yang terlihat, akan kupenggal batang lehernya." Orang-orang Yahudi itu pun mulai bersiap-siap keluar. Tetapi kemudian Abdullah bin Ubay mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Yang isi pesannya adalah, "Janganlah kalian meninggalkan rumah-rumah kalian. Tinggallah di benteng kalian, karena kami bersama 2.000 orang akan membela kalian." Orang-orang Yahudi itu pun kemudian membatalkan rencana mereka untuk keluar. Mereka kemudian bertekad untuk bertahan di benteng-benteng mereka. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan sahabatnya untuk bersiap-siap memerangi mereka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak mendatangi mereka. Sementara itu mereka bertahan di benteng-benteng mereka dengan menggunakan senjata panah dan batu. Pada saat itu Abdullah bin Ubay ternyata mengkhianati mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengepung mereka dan memerintahkan supaya semua ladang kurma milik mereka dibabat habis. Mereka kemudian menggugat, "Hai Muhammad, kamu dulu melarang kerusakan dan mencela orang-orang yang melakukannya. Mengapa sekarang kamu membabat dan membakar habis ladang kurma kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menurunkan firman-Nya. Kita bisa menjumpai di dalam surat Al-Hasr ayat 5, yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah atas izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Setelah itu mereka menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia meninggalkan kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang aku tidak menerimanya kecuali jika kalian keluar dengan darah-darah kalian saja. Kalian boleh membawa harta yang dapat dibawa oleh unta kecuali senjata." Akhirnya mereka menerima keputusan itu dan keluar dari kota dengan membawa harta yang dapat diangkut oleh unta mereka. Ibnu Hisham pernah berkata bahwasanya sebagian mereka ada yang mencopoti peralatan rumah mereka untuk dibawa keluar Madinah. Mereka kemudian mengungsi di sebuah tempat antara ke Khaybar dan Syam. Di antara orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu hanya ada 2 orang yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Umair bin Ka'ab, anak paman Amr bin Jihashi, dan Abu Sa'ad bin Wahab. Kedua orang ini kemudian mendapatkan kembali hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagi harta Bani Nadir ini kepada kaum muhajirin saja, tanpa orang-orang Ansor, kecuali 2 orang Ansor yang dikenal sangat miskin, yaitu Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah Sammak bin Kharsyah. Sebenarnya harta Bani Nadir ini sepenuhnya menjadi hak milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 6-7 yang artinya, "Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Demikianlah kiranya pembahasan kita berkaitan dengan pengkhianatan dari Bani Nadir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi kemanfaatan dan kita semua senantiasa dalam rahmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.